Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Menurut saya ini fakta yang sangat-sangat mengerikan, guys. Apa itu faktanya? Ternyata Korea Selatan itu mereka maju sekarang ini karena dipengaruhi oleh doktrin agama, guys. Wow, wow, wow. Luar binasa. Kalau saya mau ngomong seperti ini, bukan berarti saya berpihak pada agama Kristen ya. Jangan berpikir bahwa saya berpihak, ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Jadi yang saya fokuskan itu adalah doktrin agama, bukan agamanya, bukan mereknya, tapi doktrin. Doktrin itu adalah inti daripada ajaran agama itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa doktrin ini mempengaruhi kemajuan daripada Korea Selatan? Jadi kalau boleh jujur guys ya, sebenarnya Konoha dengan Korea Selatan itu apple to apple kalau kita bandingkan. Artinya gini, Korea Selatan itu nggak jauh beda ya tahun kemerdekaannya dengan Konoha. Sehingga ini sangat cocok kita bandingkan. Kenapa Korea Selatan itu bisa jadi negara maju, sementara Konoha tidak bisa jadi negara maju. Padahal culture-nya agak mirip-mirip, ya, kemudian background-nya juga agak mirip-mirip, kemudian tahun kemerdekaannya juga mirip-mirip. Dan menurut saya ini pembahasan yang sangat-sangat menarik ya. Mungkin banyak orang yang, mohon maaf ya, kejang-kejang kelonjotan berjamaah kalau saya bongkar fakta ini. Tapi ini riset mendalam guys. Bukan riset cuma sejam, 2 jam, tapi riset bertahun-tahun. Jadi, sebagai informasi, background saya itu adalah sastra. Dan selain sastra, saya juga menyukai bidang antropologi. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa saya itu ahlinya di bagian antropologi. Secara antropologi kalau kita perhatikan Korea Selatan ini ya sangat mirip banget dengan Konoha. Dulu masyarakat Korea Selatan itu sangat suka dengan film horor, sama seperti Konoha. Banyak diantara daripada leluhur orang Korea Selatan itu yang percaya dengan tahayul ya, percaya dengan pesugihan dan lain sebagainya. Mirip banget seperti Konoha. Jadi kalau kita mau jadi negara maju itu ya, maka yang paling bisa dicontoh itu adalah Korea Selatan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Korea Selatan itu suci? Enggak. Saya tidak mengatakan Korea Selatan itu suci. Enggak. Apakah di sana ada orang stres? Ada. Saya harus mengakui itu ya. Kemudian kalau misalnya mengatakan, ya apakah Korea Selatan itu maju karena agama Kristen? Lalu bagaimana dengan Filipina, Burundi, dan sebagainya? Kenapa mereka nggak maju? Nah, itu yang kita bahas di video ini. Kenapa Burundi nggak maju, padahal mereka mayoritas Kristen? Kenapa Filipina nggak maju, padahal mereka mayoritas Kristen? Nah, itu yang kita ulik di video ini. Jadi, ada beberapa faktor ya, yang mempengaruhi kenapa Korea Selatan itu maju pesat. Ada faktor daripada industrialisasi, ada faktor daripada investor, ada faktor daripada bantuan Amerika, ada faktor daripada geopolitik, ada faktor daripada pemerintah, ada faktor daripada tradisi, ada faktor daripada budaya, ada faktor daripada doktrin, ada faktor daripada IQ juga mempengaruhi. Jadi ada berbagai faktor ya. Tapi kalau kita peras dari semua faktor ini, apa yang paling mempengaruhi? Ibarat pohon, apa akarnya? Ibarat jeruk ya, kita peras gitu ya. Kuahnya apa gitu ya? Apa yang tersisa gitu ya? Apa yang jadi pemicunya gitu? Jadi kalau kita peras, yang jadi pemicunya itu, yang pertama itu doktrin, dan yang kedua itu IQ. Nah, yang dua ini yang paling krusial gitu ya. Kalau industrialisasi itu konsekuensi atau penyebab daripada doktrin dan faktor daripada IQ. Kemudian yang lain-lainnya, misalnya SDM dan sebagainya, ini akumulasi daripada doktrin dan IQ. Kita ambil contoh misalnya nih ya, kalau misalnya mengatakan, oh IQ itu nggak mempengaruhi kok, ya bisa kok jadi negara maju kalau IQ-nya di bawah rata-rata, kalau IQ-nya di bawah standar gitu. Buktinya Filipina nggak maju karena apa? Karena, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan IQ rendah di sini ya. Filipina itu ya beda tipis dengan Konoha gitu IQ-nya. Bukan berarti saya membenci Konoha ya, jangan berpikir saya menjelekkan Konoha gitu ya. Saya tidak menjelekkan negara kita guys, enggak. Justru saya sayang dengan negara kita sehingga saya kritik gitu ya. Jadi kalau saya mengkritik Konoha itu bukan karena saya benci dengan Konoha. Sama seperti ibu dan anak. Kalau ibu mengkritik anaknya, apakah karena dia benci dengan anaknya? Enggak kan, karena sayang kan.
Jadi jangan sedikit-sedikit, kalau kamu nggak suka dengan Konoha, kamu pergi aja ke Korea Selatan sana. Oh, kamu nggak suka, kamu pergi ke Singapura. Nggak, jangan seperti itu guys ya. Jadi, kalau seperti itu terus, maka tidak akan ada perubahan. Kalau setiap orang yang jenius, orang yang cerdas, kita suruh pergi ke luar negeri, siapa yang bangun negara kita? Nggak ada kan? Yang terjadi selama ini gitu kan? Ya setiap ada orang yang komplain, yang kritik, kita suruh pergi ke luar negeri. Makanya banyak warga Konoha yang stay di Singapura gitu. Kenapa? Karena kita suruh ya, kita suruh usir gitu ya. Kalau ada yang mengkritik, kita usir. Jadi jangan berpikir kekanak-kanakan seperti itu guys ya. Harus berpikir dewasa. Jadi gini guys, faktor IQ dan doktrin ini mempengaruhi. Nah, doktrin seperti apa yang mempengaruhi kemajuan daripada Korea Selatan? Apakah IQ juga sangat berpengaruh? Ya, berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh antara IQ dan doktrin itu adalah doktrin. Doktrin mempengaruhi IQ. Lah, kok bisa? Karena kalau misalnya suatu masyarakat itu didoktrin, ya misalnya nih doktrin, oh kita bodoh itu karena takdir. Ini juga doktrin kan? Sehingga kita tidak akan memperbaiki IQ kita. Sementara Korea Selatan itu mereka memperbaiki IQ mereka. Kenapa Korea Selatan itu tinggi-tinggi gitu ya? Sementara orang Korea Utara itu pendek-pendek gitu. Kenapa orang Korea Selatan itu lumayan lah gitu ya, lumayan tinggi. Kemudian orang Korea Selatan itu IQ-nya tinggi gitu ya. Salah satu pemegang IQ tertinggi di dunia itu ada di Korea Selatan gitu. Kenapa? Faktor daripada gizi ya. Gizi mempengaruhi. Ya, jadi orang Korea Selatan itu kalau kita perhatikan makanan itu kan pahit-pahit ya, nggak enak ya, sushi lah, apalah gitu ya, ikan yang mentah apa segala macam, agak mirip-mirip seperti makanan orang Jepang. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka suka makanan yang pahit-pahit, yang nggak enak gitu ya, nggak enak di lidah warga Konoha gitu. Kenapa? Karena itu lebih bergizi. Sementara Konoha lebih doyan dengan cireng, ya, doyan dengan bakso. Masih kecil anaknya dikasih cireng, dikasih baco gitu, dikasih makanan sampah, dikasih kerupuk, dikasih apa segala macam. Yang ada IQ-nya setara gorila. Saya tidak memojokkan Konoha di sini ya. Saya pengen negara kita maju itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu yang nonton video ini ya, kalau Anda punya anak kecil, jangan kasih makanan-makanan junk food gitu ya. Itu mempengaruhi IQ-nya gitu ya. Jadi di Korea Selatan itu mereka sangat-sangat concern dengan hal ini. Concern banget ya orang-orang tua yang ada di Korea Selatan itu. Mereka fokus gitu kalau punya anak, ya mending 1-2 tapi berkualitas. Jangan banyak gitu ya, 10 tapi nggak berkualitas, IQ setara gorila semua, nggak. Mereka nggak seperti itu ya. Jadi KB itu sebenarnya bagus banget ya. Supaya kita konsen gitu ya, kasih sayang konsen gitu, jangan kebanyakan. Maksimum 4 atau 3 lah gitu ya. Jangan kebanyakan ribet ya ngurusnya ya. Nggak berkualitas gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian, selain itu, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya, doktrin ini sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi doktrin yang ada di Korea Selatan ini, mereka berpikir bahwa nasib itu bisa dirubah. Ya, dalam agama juga mereka diajari seperti itu. Dalam agama Kristen itu ya, koreksi kalau salah ya, doktrin mereka itu nasib kita bisa berubah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir gitu ya. Dengan cara menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi itulah alasannya kenapa Korea Selatan itu ya punya IQ yang sangat tinggi. Karena mereka didoktrin ya. Ya kalau lu punya IQ tinggi, lu harus makan yang bergizi terus gitu ya. Makan yang bergizi ya. Bukan MBG ya. Mohon maaf ya. MBG itu nggak bergizi-gizi amat kalau saya perhatikan. Ya, kurang lah ya. Kurangnya. Lagian MBG itu kan sudah telat ya memperbaiki gizi di Konoha. Kalau boleh jujur ya, saya tidak menyangkal MBG. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Saya setuju ya. Tapi kalau memperbaiki stunting, gizi anak, ya itu sejak bayi guys, sejak mengandung, sejak hamil. Dan Korea Selatan mengerti hal ini. Ya, sehingga IQ daripada Korea Selatan itu tinggi ya. Dan karena IQ mereka tinggi, maka SD mereka bagus. Jadi ini dipengaruhi oleh doktrin, kemudian gizi, dan SDM mereka bagus. Nah, karena SDM mereka bagus, ya, sehingga mereka open-minded gitu ya. SDM yang bagus itu biasanya dipengaruhi oleh doktrin agama juga gitu ya. Contoh misalnya, jadi
Kalau suatu bangsa itu didoktrin misalnya, nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat gitu. Ngapain belajar bahasa Inggris? Nanti kan di sorga kan nggak belajar bahasa Inggris. Ngomong sama malaikat kan nggak ngomong bahasa Inggris. Ya nggak usah mikirin dunia lah gitu ya. Kita fokus pada akhirat lah gitu ya. Padahal besoknya disuruh minta-minta atau ngemis-ngemis di pinggir jalan bangun rumah ibadah gitu. Jadi pemuka-pemuka agama di Konoha itu, mohon maaf ya, ada banyak yang tidak cocok jadi pemuka agama. Pemuka agama di Konoha itu, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, ada juga yang bagus, ada juga yang berkualitas. Tapi biasanya yang berkualitas atau yang bagus itu nggak viral ya. Yang viral-viral itu kalau saya perhatikan tuh rata-rata, ya boleh dikatakan itu adalah sampah masyarakat. Mereka gagal ya, dalam berusaha mereka gagal, ya bangun bisnis mereka gagal, lalu mereka banting setir jadi pemuka agama. Mereka gagal jadi artis, banting setir jadi pemuka agama. Mereka gagal jadi pelawak gitu ya. Mereka banting setir jadi pemuka agama. Sehingga, mohon maaf ya, kalau kita bandingkan pemuka agama yang ada di Korea Selatan, pemuka agama Kristen yang ada di sana, bukan berarti saya berpihak pada Kristen ya. Pemuka agama Kristen itu, kalau kita bandingkan dengan pemuka agama yang ada di Konoha itu, ya, pemuka agama Kristen itu minimal mereka sekolah dulu 5 tahun. Pendeta sekolah 5 tahun. Pastor itu belajar filsafat, cuy. Bayangkan mereka belajar filsafat. Itulah alasannya kenapa pastor-pastor itu tidak suka mengkafir-kafirkan orang lain ya, menyesatkan orang lain. Karena mereka belajar filsafat. Mereka mempertanyakan semuanya gitu ya. Mereka tidak mengklaim kebenaran. Jadi ahli filsafat itu nggak suka sebenarnya menerakakan orang lain gitu ya, menyesatkan orang lainnya. Sehingga apa? Sehingga ini mempengaruhi kemajuan daripada Korea Selatan itu tanpa kita sadari. Jadi kalau agama di Korea Selatan itu mengatakan nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat, fokus pada akhirat gitu ya. Sehingga teknologi daripada Korea Selatan itu akan tertinggal. Kalau misalnya nih ya pemuka agama di Korea Selatan mengatakan Samsung itu haram ya, bikin teknologi itu haram ya, karena zaman Nabi tidak ada seperti itu. Ini haram, itu haram. Apakah Korea Selatan punya Samsung? Enggak. Yang ada mereka ribut terus ya. Ribut antara hal dan haram. Ribut terus ya. Terus ribut sepanjang hari. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak akan jadi negara maju ya. Itu mempengaruhi guys tanpa kita sadari. Bagaimana dengan Iran? Iran itu IQ-nya tinggi. Tapi dipengaruhi oleh apa? Ya lagi-lagi doktrin. Doktrinlah yang menghancurkan Iran. Iran itu kan punya prinsip ya, nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat gitu. Sehingga jarang ada penemu dari Iran sekarang ini. Kalau zaman dulu ada banyak banget penemu dari bangsa Persia. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh doktrin Zoroaster. Ya, doktrin Zoroaster mengatakan kita harus jujur, berbuat baik, bertanggung jawab, ya, melakukan kebaikan, jangan memusuhi orang lain, negara lain dan sebagainya. Sehingga Persia zaman dulu bisa jadi negara superpower. Sama halnya seperti Konoha. Sebenarnya doktrin agama Kristen itu mirip-mirip seperti doktrin daripada leluhur kita zaman dulu, yaitu doktrin budi pekerti. Makanya berkali-kali saya mengatakan, mari kita kembali ke filsafat budi pekerti. Budi pekerti itu termasuk filsafat ya. Kenapa saya mengatakan mirip? Karena kalau kita perhatikan, kalau kita jeli ya, orang Kristen dengan orang Buddha itu nggak pernah perang cuy. Nggak pernah gontok-gontokan, nggak pernah tuh. Coba kasih datanya, mana ada data yang mengatakan bahwa orang Kristen dengan orang Buddha itu gontok-gontokan. Budi pekerti itu kan berasal dari ajaran Buddha kan, tanpa kita sadari. Gabungan daripada agama Buddha dan agama Hindu. Orang Kristen dengan agama Hindu itu jarang banget ya. Kalaupun ada di India ya 1 dari 1000 gitu ya kasusnya. Jadi budi pekerti ini sebenarnya turunan daripada ya, kalau ajaran Buddha itu diperas ya budi pekerti gitu. Jadi agama Kristen dengan agama Buddha itu kalau saya perhatikan doktrinnya nggak bertentangan gitu ya. Agama Buddha juga menekankan yang namanya kita harus berpikir rasional ya, kemudian berbuat baik, jujur dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting nih. Jujur ya. Jadi doktrin daripada agama Buddha itu atau budi pekerti itu ya, doktrin daripada leluhur kita, jujur, budi pekerti,
Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Makanya Majapahit zaman dulu itu berjaya, makanya Sriwijaya berjaya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh doktrin atau filosofi budi pekerti luhur. Agak mirip-mirip seperti doktrin daripada luhur orang Korea Selatan. Korea Selatan juga seperti itu kan, punya doktrin yang sangat luar biasa. Dan kebetulan doktrin daripada luhur Korea Selatan itu tidak bertentangan dengan doktrin agama Kristen. Agama Kristen itu mengajarkan kejujuran. Apa dasarnya? Hukum Taurat. Dalam hukum Taurat agama Kristen, hukum Taurat ke-9 ya, jangan pernah berbohong, jangan berdusta. Ya, jangan mau membohongi orang lain. Jadi, kalau kita membangun suatu negara itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Cek data guys, 10 negara maju dunia ini rata-rata adalah negara yang paling jujur. Gak ada satupun negara maju dunia ini yang suka berbohong, nggak ada. Ya kalau suatu negara itu suka berbohong, maka investor tidak akan mau berinvestasi di sana, nggak akan nyaman. Jadi Korea Selatan itu, walaupun kadang-kadang mereka nyeselin gitu ya, walaupun mereka rasis dan sebagainya, tapi mereka rata-rata bisa dipercaya kok, jujur. Itu fondasi bernegara daripada Korea Selatan tanpa kita sadari. Ya, jadi kejujuran ini ada pada embrio atau DNA bangsa kita, yaitu budi pekerti luhur. Cuman budi pekerti luhur ini ditinggalkan oleh bangsa kita. Kita lebih silau dengan budaya orang luar gitu ya, berkelihatan keren gitu ya. Kita lebih silau dengan filosofi orang luar. Padahal filosofi leluhur kita tinggalkan sehingga kita susah maju gitu ya. Kita lebih memilih jadi orang lain daripada dari jati diri kita sendiri, yaitu berbudi pekerti luhur. Ajaran atau inti daripada ajaran budi pekerti luhur ini adalah kejujuran. Jadi untuk membangun bangsa kita itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Makanya saya sering mengatakan, yuk kita kembali ke ajaran budi pekerti luhur, mengajarkan kejujuran. Saya tidak ngajak yang untuk video untuk pindah agama ya, tapi kita harus kembali ke filosofi leluhur kita. Sama seperti Korea Selatan misalnya. Korea Selatan juga seperti itu. Kenapa mereka bisa maju itu karena doktrin kejujuran dari agama Kristen. Bukan berarti saya mengatakan kalau suatu negara itu Kristen langsung maju. Enggak seperti itu konsepnya guys. Tapi itu mempengaruhi. Doktrin ini mempengaruhi ya. Doktrin agama Kristen itu kita harus jujur, berintegritas. Sehingga Korea Selatan itu tumbuh jadi negara yang berkualitas ya. Mereka dipercaya oleh investor. Nah, ketika mereka dipercaya oleh investor, maka banyak tuh ya investor-investor dari luar, dari Amerika gitu yang menanamkan saham di sana, bangun pabrik dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Korea Selatan jadi negara maju ya. Kalau banyak investor datang ke suatu daerah itu, ke suatu negara itu, ya, maka pengangguran akan semakin sedikit gitu ya. Nggak akan ada lagi pengangguran ya. Mungkin ada pengangguran, cuman nggak terlalu banyak gitu ya, karena banyak lowongan kerja. Kemudian investor nyaman ya. Kemudian yang paling mempengaruhi itu Korea Selatan itu tidak menggabung-gabungkan antara ritual agama dengan pekerjaan. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Lagi-lagi doktrin atau dogma. Jadi dogma agama di Korea Selatan itu mereka mengatakan kalau kita bekerja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi nggak usah melakukan ritual ibadah lagi pada saat kerja. Nangkap nggak maksudnya? Jadi tanpa kita sadari Konoha itu kan sekuler ya. Walaupun kita membenci sekularisme kan, dalam beragama kita itu sekuler, memisahkan antara ritual ibadah dengan pekerjaan kita, profesi kita. Warga Konoha kan seperti itu ya, tanpa kita sadari. Makanya warga Konoha itu kalau kerja itu melakukan ritual ibadah gitu. Nggak jadi masalah, saya nggak larang. Saya nggak larang ya. Saya nggak pernah melarang. Tapi sebelum kita melakukan itu, mari kita berpikir rasional dulu, introspeksi diri gitu ya. Kenapa kita negara gagal gitu, nggak maju gitu? Ada yang salah dengan pola pikir kita, ada yang salah dengan kelakuan kita. Jadi saya mengajak yang nonton video untuk berkesadaran ya. Saya tidak melarang yang nonton video untuk tidak beragama, enggak seperti itu ya. Ya saya pengen Anda yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya, berkesadaran gitu ya. Jadi ternyata di Korea Selatan itu ketika mereka ibadah gitu ya, ya mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah mereka gitu. Misalnya, contoh misalnya, jadi kerja di perusahaan misalnya.
kerja di Samsung misalnya, ya mereka bikin HP Samsung misalnya. Nah, lagi rakit HP nih, yang merakit HP, mereka nggak ada kepikiran, ah aku mau lakukan ritual ibadah, ya aku ke gereja dulu deh, ya bentar, nggak, karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Ini doktrin, guys. Makanya saya katakan lagi-lagi, doktrin mempengaruhi. Tapi banyak banget orang ke Konoha yang tidak setuju dengan hal ini. Ini berdasarkan pemikiran bertahun-tahun, guys. Sebelum saya bikin konten itu, saya sudah memikirkan bertahun-tahun. Apa yang salah, gitu ya. Kenapa Korea Selatan itu bisa maju? Ya, lagi-lagi doktrin. Jadi kalau masyarakat Korea Selatan itu misalnya nih, ya sedikit-sedikit melakukan ritual ibadah, ya sehingga nggak konsen sama pekerjaannya, ya lagi kerja, ya mereka melakukan ritual ibadah dan sebagainya, maka investor akan marah gitu ya. Ngapain lu menggabungkan antara pekerjaan dengan agama? Agama kan privasi. Ya kalau lu kerja aja gitu ya, jangan kesana kemari gitu ya, kan nggak efisien ya. Kalau lu korupsi waktu, itu kan korupsi waktu ya dalam sudut pandang investor ya. Kalau misalnya melakukan ritual ibadah 5 menit sampai 10 menit, itu kan korupsi waktu. Sehingga apa? Sehingga investor senang gitu ya. Senang banget gitu, sehingga mereka banyak ya dapat tawaran daripada investor luar, bangun perusahaan, bangun ini segala macam. Ya. Dan karena banyaknya perusahaan di sana, maka gaji ya orang-orang Korea Selatan itu naik gitu ya. Jadi kalau di suatu daerah itu banyak perusahaan, banyak banget perusahaan, maka gajinya akan naik gitu. Karena kita susah nyari karyawan gitu. Ya itu tanpa kita sadari ya. Jadi kalau di satu daerah itu perusahaan dikit, maka gajinya turun. Kenapa? Karena permintaan jadi karyawan itu sedikit gitu ya. Kalau semakin banyak permintaannya, maka ya semakin besar gajinya gitu. Ini hukum ini guys, hukum ekonomi gitu ya. Ya, ini ilmu ekonomi guys. Jadi yang paling mempengaruhi Korea Selatan itu jadi negara maju itu karena doktrin agama guys. Lagi-lagi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena banyak kebutuhan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Bayangkan kalau Korea Selatan itu punya doktrin yang nggak usah mikirin pekerjaan lah, itu kan dunia ya, kita fokus pada akhirat lah gitu ya. Apakah Korea Selatan bisa semaju sekarang? Enggak. Jadi lagi-lagi doktrin mempengaruhi. Kemudian setelah itu kejujuran ya, kejujuran dalam bekerja gitu ya. Dalam bekerja harus jujur gitu, jangan korupsi waktu gitu ya. Supaya apa? Supaya investor senang, efisien gitu ya. Kerja fokus gitu ya, jangan kesana kemari gitu ya, jangan scroll TikTok ya, ngudut dulu, ngopi dulu, santuy-santuy, nggak seperti itu, harus fokus. Apakah ada efek negatifnya? Ada. Setiap negara itu ada sisi positif dan sisi negatif. Konoha juga seperti itu, jangan merasa paling suci ya Konoha ya. Apakah banyak orang yang stres di Korea Selatan? Ada. Tapi biasanya orang yang stres itu ada orang di masyarakat yang terpinggirkan gitu, yang gagal bersaing gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Itu adalah sampah masyarakat gitu. Orang stres gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar giat dalam bekerja ya, kemudian mereka punya etos kerja, nggak mengeluh ya, biasa aja. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka itu adalah liburan gitu. Mungkin agak aneh ya. Ya, Elon Musk itu kalau dia disuruh liburan, dia makin stres guys. Liburan bagi dia itu ya bekerja. Sama seperti saya, ya, mohon maaf bagi itu videonya. Liburan bagi saya itu menulis buku, ya. Saya sangat suka menulis buku dari dulu ya. Jadi kalau saya nulis buku itu, saya tuh seperti lagi liburan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Ya, saya suka banget nulis buku. Walaupun tulisan saya itu nggak bagus-bagus amat ya. Suka banget. Sehingga apa? Sehingga kalau saya kerja itu ya, saya nganggap ini bukan pekerjaan gitu ya. Saya menikmati gitu ya. Ngobrol saya menikmati, curhat saya menikmati, membaca buku saya menikmati, ya seperti lagi liburan gitu ya. Ya kemudian dengerin podcast juga saya suka gitu, saya seperti liburan gitu ya. Jadi di setiap negara itu ada orang yang stres, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan, oh di Korea Selatan itu banyak orang stres, banyak orang yang sampai banyak banget gitu ya yang terbunuh gitu ya, ada katanya seperti itu ya. Ya tapi ya sah-sah aja ya kan. Menurut saya pribadi, kalau daripada dia sampah masyarakat, daripada nyusahin negara, ya lebih baik seperti itu ya. Bukan berarti saya nyuruh ya, daripada nyusahin gitu ya.
dari nyusahin negara gitu, nyusahin masyarakat gitu ya, lebih baik introspeksi diri itu namanya, daripada memperberat orang lain gitu ya kan, daripada malakin orang lain, jadi daripada preman gitu kan, daripada hidup menyusahin orang lain ya, daripada ya seperti itu kan. Tapi saya nggak nyuruh ya, disclaimer on ya, ini sangat sensitif ya. Jadi dari situ tuh kronologinya ya. Pertama doktrin ya, doktrin, kemudian filosofi leluhur mereka nyambung dengan doktrin, ya mereka jujur, ya kemudian mereka mengerti gizi, IQ mereka tinggi, lalu SDM-nya berkembang. Ketika SDM-nya berkembang, kemudian mereka fokus industrialisasi, mereka nggak fokus lagi bertani gitu ya, mereka fokus pada industrialisasi karena mereka nggak punya sumber daya alam. Beda dengan Konoha banyak sumber daya alam tapi tidak dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan oleh para koruptor sialan itu. Jadi Korea Selatan nggak punya sumber daya alam guys, harusnya kita lebih maju daripada Korea Selatan ya. Jadi yang paling utama itu adalah doktrin ya, kemudian IQ juga mempengaruhi, dan SDM. Nah, inilah yang membentuk SDM Korea Selatan ya. Ketika SDM-nya sudah maju, mereka fokus pada industrialisasi, kemudian fokus ekspor ya ke luar negeri ya, kemudian tenaga kerja terserap sehingga mereka jadi negara maju, makmur, sentosa gitu. Apakah ada orang yang stres di sana? Ada, lagi-lagi saya mengatakan ada. Saya tidak ini ya, hitam putih ya. Ada kelebihan, ada plus minus suatu negara. Menurut kalian gimana? Apakah karena Korea Selatan itu beragama Kristen sehingga mereka jadi negara maju? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya seperti yang saya katakan tadi itu, ya ada faktor daripada kristenisasi, ada faktor daripada doktrin agama Kristen. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita besok jadi mayoritas Kristen jadi negara maju, enggak. Tapi ada faktor yang mempengaruhi ya. Dan faktornya ini adalah pemicunya, intinya gitu. Ya kalau diperas semuanya, apa yang bikin Korea Selatan itu maju ya doktrin dan IQ. Oke, sekian video ini. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kalau mau bantah pakai data. Semuanya saya katakan di video ada datanya, ada sumbernya. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin ya, jangan dengan emosi ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.